rahimahullahu ta'ala wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillahi bahwa aqta'u hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah, dari Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu amrin, setiap perkara, zibalin, yang baik, setiap perkara yang baik. Perkara itu mau ucapan ataupun perbuatan, tapi secara syar'iyah, secara agama itu adalah perbuatan baik. Boleh jadi secara adat itu pun adalah pekerjaan baik. Lalu kata Rasulullah, pekerjaan baik itu la yubda'u fihi bi alhamdulillah, tidak dimulainya dalam perkara baik itu dengan alhamdulillah, bahwa aqta'u, maka dia kurang berkat. Sekilas ini membingungkan, sekilas membingungkan. Atau bahasa dalam kitab, sekilas ini ada ta'arud, ada hal yang bertentangan. Kalau dalam bahasa lautnya, ini sekilas kontradiksi, berlawanan. Berlawanan dengan hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta'u, maka dia kurang berkat. Dalam hadis ini, setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, lalu bingung, seharusnya memulai lo apa? Hadis ini dengan bismillah, hadis ini dengan alhamdulillah. Bingung gak dah? Bingung, hanya belajar bingung. Ini kacau ini jer ini. Benar kacau ini. Lalu nang lewat sudah dijelaskan, diulangi supaya ingat, supaya paham kembali bahwa yang namanya ibtida, memulai itu ada dua bagian. Ada ibtidaun hakikiyun, nang kedua ada ibtidaun idhafiyun. Ingatlah Harid. Ingat Harid. Nah, bila ingat berarti paham kan gitu. Nangaran permulaan itu ada dua. Yang pertama ibtidaun hakikiyun, pamulaan bubujuran. Nang sebenarnya ada yang disebut dengan ibtidaun idhafiyun, permulaan nang kada bubujuran, dalam pengertian dia lebih mula dari yang lain lagi, tapi bukan permulaan bujur. Nah, maka hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u, ini ibtidaun hakikiyun, pamulaan bujur. Bila kada bismillah kurang berkat. Nah, berikut adalah ibtidaun idhafiyun, yaitu hadisnya
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah bahwa akta. Maka itu pamulaan idhofi ngarannya. Tapi dulu bismillah. Maka ketika orang mengamalkan dua hadis ini rahmatullah, maka inya makan berbismillah dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anyar Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kenapa? Karena hadisnya dua macam. Kalau kita mengacu secara umum dalam kitab Semalam Sayrus Salikin, Nabi itu selalu mengucap memulainya alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berarti bagus bila inya makan, ini contoh aja makan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Anyar Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Anyar pengamalan yang lain benar. Pengamalan yang lain dalam syarah sitin rus beras itu diciptakan dari Nur Muhammad terasing. Maka ketika orang makan beras, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Maka banyak itu minimal 3. Berarti sholawat, kalau kita mengamalkan seberataan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hanya baca sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya suap ketone. Berarti tak amalkan nang tadi teh berkah. Apa yang kita makan berkah. Paham? Dicatat. Paham? Paham? Takoni bacaannya. Napa? Kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibtidaun hakikiyun. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah itu ibtidaun idhofiyun. Bacalah alhamdulillah. Lebih bagus alhamdulillahnya yaitu kalimatnya alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya disuap ansari jangan rabak rabus mentang-mentang wong Solo. Sabar-sabar aja dulu nih, amalkan ilmu dulu nih, baca bismillah, alhamdulillah, baca. Allahumma barik lananya belum deh. Nanti serah bedun hanya Allahumma barik lana ke pulang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini suap. Kita paling bismillah halal. Nah, jangan lagi mun sudah berilmu ini jangan lagi bismillah, lengkap benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Berilmu itu berniat dulu. Sahaja aku makan melaksanakan perintah Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya Allah, mensyukuri nikmat Allah supaya kuat belajaran, jangan mengantuk. Supaya kuat beribadah. Itu. Itu tambahi benar, tambahi ma ambil berkat Nur Muhammad.
Itu niatnya. Ngambil berkat Nur Muhammad. Kenapa? Karena nasi diciptakan dari beras, diciptakan dari Nur Muhammad. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makan berkah. Berkah. Paham, Sir? Bisa pakailah. Karena makan bisa ruan dari mana kah? Berkah. Makanan kita tuh berkah. Bila tak tinggal alhamdulillah, kada berkah. Nabi madahakan naqisul barakah, kurang berkahnya. Kalau nangke ini tadi secara sempurna dari ayat berkahnya. Hadisun hasanun. Hadis hasan. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Meriwayatkan akan dia oleh Abu Daud dan selain Abu Daud. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, iza mata waladul abdi, apabila meninggal anak seorang hamba, ya Allah, rahmat kawin mendambakan seorang anak, karena anak itu samaratul fuad, buah hati. Tapi benar sesayangannya umur 3 tahun, umur 4 tahun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedihlah. Kita lihat hadis. Lihat hadis. Iza mata waladul abdi, apabila meninggal seorang anak hambaku. Qala Allah berfirman. Walaupun kita kadang dengar, tapi Nabi menjelaskan. Lalu kita mengerti, lalu kita paham, lalu kita kawa memakai ujar Allah berucap. Lawan siapa? Allah berucap. Limalaikati, lawan malaikat. Lawan apa? Tuhan berucap. Kadinya lawan pandir bersuara. Ini pang, itu orang Wahabi, ujar orang Wahabi, Allah bersuara. Allah bersuara. Batuh. Makanya mujassimah hari musabbihah lawan mujassimah. Itu musyabbihah ngarannya, karena ada mujassimah. Bila mujassimah itu mengikongakan Allah, bila ini suara ini menyerupakan ngarannya, maka lengkaplah musyabbihah wa mujassimah hadhil ummah. Bisa belajar kali kita dalam Sayyirus Salikin. Paling bid'ah mujassimah itu jangan diparaki. Ini kan kedahuan juga paraki kita. Allah berkata lawan malaikat dengan perkataan tanpa suara, tanpa huruf, tanpa suara yang bisa didengar oleh telinga, tanpa huruf yang tersusun dalam tulisan. Nang kaya apa jar? Ya kalau namun betakun kaya apanya takunnya Nabi Musa.
Karena Nabi Musa nang papandir lawan Allah Ta'ala. Paham deh? Kita kalau Nabi Musa itu bergerak kalimullah, orang nang papandir lawan Allah Ta'ala. Bahasa lain benai, orang itu bila diberi oleh Allah ilmu dan kekuatan, maka dengan kesempurnaan ilmu dan kekuatan dirinya, maka dia sanggup mendengar kalam Allah yang tanpa suara, tanpa huruf. Sekelas Imam Abu Yazid Al-Bustami sering mukallamah lawan Allah. Nah, bukan bab kita, bab kita. Kita memahami ini aja. Lalu Allah berucap lawan malaikat. Qabattum walada abdi. Hei malaikatku Azrail. Israel kalau boleh aja Azrail bacaannya benar. Banyak kok baca gitu. Hei Azrail. Apa Azrail jar? Ya bahasa lain lah. Kerancakan sudah Israel. Ya mau silahkan aja sulah. Ikam buulah ikam jika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jik? Alaihim kerancakan le alaihim bae pula. Boleh lah, boleh. Oke itu ya orang berilmu. Bila ada yang membahas jika belajar tigam dahulu kadang ngalih-ngalih. Aduh usaha membahas. Nah, Allah berucap lawan Azrail, lawan anak buahnya. Ujar Allah Ta'ala, hai Azrail lawan anak buahmu, kabattum walada abdi. Buah nikam leh nang mencabut anak hamba kun itu tuh, anak rahmat itu, buah nikam kalau mencabut. Inggih atas perintahmu juga. Fayaquluna na'am. Mereka menjawab, inggih atas perintahmu. Nah, ujar Allah, fayaqulu qabattum samarata fuadihi. Berarti kalian ini mencabut, mengambil buah hatinya. Wah, ini mengambil buah hatinya, jantungnya mana? Kan jantung kehidupanku. Kau adalah jantung hatiku ya. Wah. Makanya benar gambarnya gini tuh. Nah, ya kalau lupi itu gambarnya itu hati kamu itu tuh. Samaratu fuadihi, buah hati. Nang ikam ambil tikam tahulah buah hatinya, inya raramiannya, inya sasayangannya. Fayaquluna na'am. Malaikat Azrail lawan kawan-kawan menjawab, inggih tahu ai kami, tapi pian menyuruh kalau yaqul kini aja malaikatku itihi pang napa nang diucap abah umaknya saat buah hatinya kalian cabut, saat buah hatinya kalian ambil. Fayaqulu maza qala abdi. Ujar Allah, apa yang dikata oleh hambaku ketika kalian mengambil buah hatinya? Fayaquluna, mereka menjawab, Tuhan, si fulan itu ketika anaknya meninggal, ketika anaknya mati, kami cabut rohnya, kami ambil buah hatinya. Ternyata mereka hamidaka wastarja'aka, hamidaka wastarja'a. Mereka alhamdulillah dalam pengertian kada gelisah, malah dia tenang. Dia sadar wastarja'a ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Anak ini adalah pemberian Allah. Dia kembali diambil oleh Allah. Ayo. Nah kalau begitu wahai malaikatku yang diucapnya, kata Allah, ibnu li abdi baitam fil jannah. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berkata, bangunkan oleh kalian untuk hambaku itu satu rumah di dalam surga. Bangunkannya. Rumah khusus. Sebenarnya rumah khusus. Nang kada didapatkan oleh orang yang anaknya tidak meninggal dunia. Yang tidak sabar. Atau meninggal dunia tapi kada sabar. Yuk bangunkan. Bahasa orang ini mengenai pila khusus. Tempat khusus. Wasammuhu baital hamdi. Namakan rumahnya itu adalah rumah pujian. Tapi soleh, berat soleh, berat. Mungkin dari 100 hamba nang beisi anak sasayangannya lalu mati benar hanya sedikit orang. Sedikit hamba Allah yang hatinya tenang, hatinya tidak gelisah, bahkan inya sadar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Biasa. Mungkin dari 100 ada juga ke 10. Orang itu biasanya lebih berat lagi benar. Kalau orang mungkin BC anak benar, coba BC anak sudah 5, lalu ke 6 mati, bahwa bapak jaron ini biasa aja, aku masih 5, biasalah. Tapi masuk juga ini, pahamlah, masuk juga karena sama Ratu Puadi. Nang luar biasa nih benar, coba kamu ada luar biasa lah. Harta melimpah, sudah kawin berpuluh-puluh tahun, tidak ada tangisan di dalam rumah tangga, yang ada hanyalah becakut suami istri. Ada orang ada juga soleh rumah tangga ini harmonis, tapi harmonis kada selamanya. Ada kina kadang-kadang harmonis haur-haur menangis. Lalu berusaha menghabiskan duit mana ratusan juta, apalagi duitnya dipada akan mana berjual ini demi untuk berisi anak. Lahirlah anak, alhamdulillah, hamil, dijaga, disayangi, diapa. Begitu lahir benar berumur sebulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, sanggup Jek. Orang menangis ketika anak mati itu bukan berarti benar, bukan berarti kada alhamdulillah. Yang penting jangan gelisah, jangan resah. Yang penting itu. Kalau menangis biasa aja lah, manusiawi. Rasulullah pun menangis ketika anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim umur 4 tahun. Apalagi ini benar, alhamdulillah tenangnya, kada kisah. Iya. Kalau sudah nang ke ini benar berpuluh-puluh tahun, pemuda,
umur sebulan mati, ya Allah, histeris menangis. Histeris menangis. Tapi ingat, ujar Allah, tuh bila inya sabar, tenang, bangunakan rumah khusus. Rumah khusus bangunakan. Artinya benar, ini masuk surga, diberi pulang rumah khusus. Pahamlah. Namai rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, bagus hadis ini jika modal kita dulu nang nini modal kita. Modal napa? Modal takziah. Modal takziah. Kenapa? Ya kita alhamdulillah benar kada menimpa nini, tapi ada kawan nang menimpa. Bila ada kawan nang menimpa nini, ayo ditakziah. Diberikan dia kata-kata supaya dia sabar, supaya dia semangat nih pada akan hadis ini. Pada akan. Bukan hanya surga benar, ada bonusnya. Bukan hanya surga, tapi bonus pila khusus di dalam surga. Rawahu Tirmiziyu, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmizi, waqala dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis hasan. Sebutin hadis lagi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, ridha, senang, anil abdi, terhadap seorang hamba, yakulul aklata, yang makan si hamba itu akan satu makanan. Ingat, hamba ini makan satu makanan, payah madu alaiha, lalu dia alhamdulillah atas makanan itu. Allah ridho. Ingat, Allah ridho terhadap seorang hamba, siapapun hambanya. Kalau si hamba ini memakan satu makanan, apapun makanannya. Makanan kan kada sama ban. Ada makanan nang nyaman, ada nang makanan kada nyaman, ada nang makanan lezat, ada makanan kada lezat, ada makanan nang favorit, pokoknya apa aja makanan. Nang inya senang, inya kada senang, inya hobi, inya kada hobi, tapi inya tetap alhamdulillah. Paham? Tetap alhamdulillah. Bila disorongin orang, mana? Alhamdulillah jua makan ini. Biar disaruan mana? Saruan maulid bang, saruan maulid nih. Pama sorongin orang ini mana? Bahaya jar ayam daging bolang jarnan. Iya, bukan dosa bu. Ucap alhamdulillah. Apapun makanannya. Boleh ke rumah boleh. Sudah tuhok di punduk. Telur alias telur bin telur.
aur telur aja terus. Ya kalau umpama aur iwak karing dia sorlah umpama lah mulai ke rumah majer ini sealamanan kama iwak karing jer. Nah paulun ke situ iwak karing, ke sini iwak karing, mulik ke rumah iwak karing pulang lah. Oma kada usah ke itu. Nina Allah ridho lam pakai lamnya lam taukid sungguh ridho Allah lawan hamba. Nang si hamba ini makan apapun, senangkah, nyamankah, kadakah, tetap dimakannya, tetap alhamdulillah. Mbak Allah ridhonya. Alah, jangan berucap deh. Undangan banyak udah ya kalau lola. Wa yashrabu syarbata wa yashrabu dan minum ia syarbata akan satu minuman apakah pokoknya nang ketujuh kah kadakah minumnya payahmaduhu alaiha lalunya memuji minumnya ba alhamdulillah setelah minum Allah ridha kadada bener nang lebih bernilai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikut kitabus sholati ala Rasulillah, kitab masalah sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.